Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Haidar Nasir. Yang kita hormati bersama Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Abdul Mukti. Yang saya kasihi Ayunda Aryati Dina, Ketua Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah terpilih, dan yang pasti Mas Moderator, Mas Dr. Az-Zaki, dan juga seluruh peserta pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini. Marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia nikmat hidayahnya kepada kita semuanya, kepada seluruh warga Aisyah dan Muhammadiyah, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan kemudian juga bisa hadir pada pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan pertama setelah muktamar. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haidar tadi, bahwa alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan muktamar Aisyah dan Muhammadiyah, muktamar yang mencerahkan, muktamar yang berkeadaban, ya, persidangan yang lancar, yang di dalamnya ada suatu pemilihan yang juga lancar. Nah, namun kemudian kita tidak boleh terlena dengan hiruk pikuknya muktamar. Kemudian setelah hiruk pikuk muktamar yang kemudian dihadiri oleh jutaan muktamirin, ya, penggembira, kemudian peserta, anggota, ya, dengan tentunya dengan segala kesan dan pesan tersendiri, ya, baik kesan yang lucu-lucu daripada penggembira, kemudian kesan yang agak serius, ya, dari peserta anggota, ya. Kemudian juga ada kritik-kritik membangun yang tentunya itu adalah untuk kebaikan muktamar berikutnya. Maka kemudian kita tidak boleh terlena, Mas Az-Zaki, ya, dengan semuanya itu. Nah, sekarang ini kita harus segera move on. Kemudian kita harus segera kemudian bersama-sama melaksanakan amanat muktamar, melaksanakan keputusan-keputusan muktamar yang tentunya itu sudah ditunggu oleh seluruh warga Aisyah, oleh seluruh warga perempuan semuanya, kemudian juga oleh masyarakat, ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Karena Aisyah tentunya juga punya PCIA di luar negeri, Mas Az-Zaki. Jadi sebenarnya langkah apa yang kemudian akan dilakukan Aisyah pasca muktamar ini, gitu. Hasil-hasil apa gitu yang dihasilkan yang kemudian nanti bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Tentunya selain hasil-hasil pemilihan kepemimpinan baru dan sebagainya. Nah, Mas Az-Zaki, Bapak Haidar dan Pak Mukti serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, Aisyah sudah menghasilkan beberapa keputusan pasca muktamar, yang antara lain adalah rancangan program, ya, 2022-2027, yang mana program ini ada dua hal, ya, ada program umum gitu dan ada juga program bidang. Beberapa program umum ini yang nanti akan dilaksanakan oleh para pimpinan, dan kemudian kalau program bidang ini akan dilaksanakan oleh majelis dan lembaga. Kemudian isu-isu strategis yang mungkin juga sudah beredar banyak di media sosial, ya. Ada 10 strategis yang kemudian kita rumuskan, ya. Harapan kami, ya, isu ini akan sampai kepada pemangku keputusan, ya. Kami harapkan seperti itu, gitu. Nah, yang mungkin belum banyak dibahas, Mas Az-Zaki, bahwa Aisyah juga menghasilkan sebuah keputusan yang penting, yaitu tentang risalah perempuan berkemajuan, gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit, ya, mengupas tentang risalah perempuan berkemajuan ini, ya. Di samping sebelumnya tentunya kami informasikan juga bahwa PP Aisyah sudah melaksanakan pleno 2 kali, ya. Jadi yang pleno pertama itu adalah kami ber-13, ya, yang sudah ditetapkan di muktamar. Pada pleno pertama ini kami membahas tentang arah dan pandangan Aisyah 5 tahun ke depan. Jadi Aisyah itu mau
mau bagaimana gitu. Kita positioning Aisyah itu mau seperti apa 5 tahun ke depan gitu. Kemudian kita juga membahas tentang berbagai banyak hal ya. Tentang visi gitu ya, visi Aisyah gitu. Jadi kalau keputusan muktamar kemarin ya itu ada isu strategis, ada risalah perempuan berkemajuan, tetapi visi itu tetap gitu ya. Jadi kita tidak merubah visi. Nah, kemudian kita di dalam pertemuan pleno pertama yang ber-13 itu ya, selain kita meneguhkan gitu ya arah pandangan Aisyah 5 tahun ke depan, positioning Aisyah seperti apa gitu, kita juga mengingatkan kembali gitu sebenarnya visi Aisyah ke depan itu seperti apa gitu. Nah, kita punya visi gerakan yang tidak berubah gitu, yang ini adalah juga hasil muktamar Makassar 5 tahun yang lalu, yaitu visi gerakan Aisyah itu adalah Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan, dan juga gerakan pencerahan gitu. Nah, gerakan pencerahan sendiri ini dimaknai ada pembebasan, kemudian pemberdayaan, dan kemudian memajukan itu. Nah, kemudian visi-visi inilah yang menjadi pandangan Aisyah gitu ya, untuk kemudian terus melakukan kemudian aksinya atau programnya di masyarakat ya, sehingga berlandaskan seperti itu. Nah, kemudian karakter gerakan Aisyah kita juga masih sama ya, ada 5 karakter gerakan Aisyah yang kemudian kita rumuskan juga, yaitu Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan, kemudian gerakan kita itu adalah berbasis komunitas, kemudian berbasis amal usaha, dan juga berwawasan kebangsaan. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang tetap ya selama ini gitu. Nah, tadi saya akan membahas sedikit ya Mas Azaki tentang risalah perempuan berkemajuan ini gitu. Nah, jadi tentunya ya bagi kaum perempuan di Indonesia gitu, bahwa risalah perempuan berkemajuan ini diharapkan bisa menjadi rujukan ya, bagaimana agama Islam itu memandang tentang Islam gitu. Agama Islam memandang tentang perempuan gitu. Jadi bagaimana mulianya perempuan, bagaimana hebatnya perempuan gitu, sehingga justru malah agama itu bukan menghambat perempuan untuk maju gitu. Nah, seperti itu. Jadi kaum perempuan dengan berbagai latar belakang gitu ya, latar belakang agama, latar belakang suku, budaya gitu. Nah, niscaya semuanya akan tetap maju gitu ya, bersama dengan laki-laki dalam satu kesatuan ciptaan Allah gitu, untuk kemudian bersama-sama membangun Indonesia ya yang maju gitu. Jadi walaupun Islam, walaupun Aisyah, walaupun Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid tentunya, dan semua kegiatan itu adalah pasti berdasarkan Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan semua kegiatannya adalah orientasinya untuk dakwah, tetapi Aisyah adalah sebuah organisasi yang inklusif gitu. Kita tidak kemudian membeda-bedakan ya, tidak kemudian mengkhususkan diri atau bersifat eksklusif, tidak, tapi semua keputusan-keputusan Aisyah ini adalah memang untuk kemaslahatan bersama gitu. Termasuk risalah perempuan berkemajuan ini bukan hanya rujukan bagi warga Asia saja gitu ya, tetapi juga bisa menjadi sebuah rujukan bagi kaum perempuan Indonesia khususnya, dan mungkin juga dunia gitu. Nah, kemudian sebenarnya ada ya yang sangat penting yang mungkin bisa saya sampaikan di sini gitu ya, bahwa latar belakang gitu ya, kenapa kemudian Aisyah menyusun risalah perempuan berkemajuan ini adalah memang yang pertama itu spirit lahirnya Aisyah ya, itu adalah dilandasi pada nilai-nilai dasar Islam ya, tentang kesetaraan dan kemajuan, kemajuan perempuan di tengah-tengah kesulitan akses perempuan gitu. Kemudian yang kedua ya, itu adalah dinamika Aisyah selama 1 abad lebih itu digerakkan oleh perempuan gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah merepresentasikan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid ya. Kemudian yang ketiga gitu, berbagai dokumen pandangan tentang ideologi persyarikatan tentang perempuan ya, itu kan
yang sudah disusun pada zamannya gitu, itu sepertinya perlu dikontekstualisasi lagi Mas Azaki ya, dan perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya risalah perempuan berkemajuan ini bukanlah sesuatu yang baru gitu, tapi melengkapi dokumen-dokumen tentang ideologi perempuan berkemajuan yang sudah ada sebelumnya, seperti ada Bulmar Afil Islam, fikih perempuan gitu, kemudian dan banyak lagi yang sudah kita punya gitu. Jadi melengkapi, menguatkan gitu ya, tentang perempuan berkemajuan itu sendiri. Nah, kemudian juga risalah perempuan berkemajuan yang kita susun ini itu adalah dari pemahaman Islam yang kita susun menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani gitu. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan alasan ya, pemikiran-pemikiran gitu, kemudian kita rumuskan ya bahwa karakter perempuan berkemajuan itu yang pertama adalah iman dan takwa gitu. Nah, dalam himpunan putusan tarjih ya dikatakan setidaknya ada 3 hal gitu ya tentang iman itu. Yang pertama adalah kita membenarkan dan yakin bahwa Allah itu ada. Yang kedua, kita membenarkan dan yakin bahwa Allah itu esa. Dan yang ketiga, kita membenarkan dan yakin bahwa Allah itu sempurna ya, dan tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain gitu. Nah, kemudian di sini adalah tadi iman dan takwa ya, dan kemudian iman seseorang ya itu tidak hanya dari lisannya saya beriman kepada Allah, kan tidak cukup dengan seperti itu, namun harus mengakar dalam hati ya, dan kemudian juga menghasilkan amal saleh. Jadi satu rangkaian iman dan amal saleh gitu ya, seperti yang tertuang dalam Quran surat Yunus ya ayat 9 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi karakter RPP ya, risalah ERPB, risalah perempuan berkemajuan yang pertama adalah iman dan takwa. Nah, kemudian iman ya itu teraktualisasi dalam sikap takwa gitu. Jadi takwa itu adalah suatu upaya untuk mencegah diri dari siksa Allah gitu, dengan cara tentunya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dengan ikhlas semata-mata adalah karena Allah. Nah, dengan demikian perempuan yang berkemajuan ya, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah termasuk perempuan yang bertakwa. Ekspresi takwa itu sendiri ya banyak dituangkan dalam Al-Qur'an ya, dan salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah karakter pertama dari perempuan berkemajuan adalah iman dan takwa. Kemudian yang kedua adalah taat beribadah. Nah, jadi perempuan yang berkemajuan yang lurus tauhidnya itu pasti adalah taat beribadah. Kemuliaannya bukan karena perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi kemuliaannya adalah karena ketakwaan, iman, dan amal saleh. Quran surat Al-Hujurat ya. Kemudian karakter yang ketiga dari perempuan berkemajuan itu adalah akhlak karimah. Nah, jadi akhlak karimah ini adalah wujud kesempurnaan iman. Ya, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khairukum linisaihim. Nah, artinya apa? Orang mukmin
yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya. Dan yang paling baik di antaramu sekalian adalah yang paling baik terhadap istri mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini adalah sebagai panutan bagi kaum perempuan yang beliau adalah memiliki akhlak yang agung sebagai predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya karakter perempuan berkemajuan yang keempat adalah berpikir tasdid. Nah, ini sangat penting ya, bahwa berpikir tasdid ya bermakna pemurnian dalam hal akidah dan ibadah kepada kemurnian, dikembalikan kemurniannya adalah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau dalam bidang muamalah duniawiyah, maka tasdid ini adalah berarti mendinamisasikan kehidupan yang kemudian dengan semangat kreatif dan inovatif. Nah, jadi perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang berpikir tasdid seperti itu. Karena kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah bersikap wasyatiyah. Nah, sebenarnya konsep wasyatiyah ini sudah termuat ya di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah gitu. Dalam 7 pikiran pokok Muhammadiyah dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1946. Yang pertama adalah hidup berdasar tauhid, kemudian hidup sebagai pengabdian kepada Allah, hidup bermasyarakat dan tolong menolong dengan bersendikan hukum Allah, hidup berjihad dengan amal saleh, hidup mencontoh perjuangan Rasulullah, hidup dengan tugas dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, dan hidup dengan cita-cita tertinggi yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kemudian karakter yang keenam, jadi ada 7 karakter, kurang 2 lagi, sabar ya Mas Azaki ya. Nah, jadi karakter perempuan berkemajuan yang nomor 6 itu adalah amaliyah solihah gitu. Nah, jadi iman, ilmu, berpikir tasdid serta memiliki faham wasatiyah itu adalah merupakan fondasi yang kokoh dalam amaliyah seorang perempuan. Ya, dalam seorang perempuan berkemajuan saya tambahi. Nah, jadi amal saleh ini adalah merupakan perbuatan baik ya, dan membangun bebas dari unsur kerusakan ya, dari unsur buruk lah gitu. Nah, amal saleh sebagai perwujudan dari iman ya, itu adalah mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Dalam Quran surat An-Nahl 97 dan An-Nahl 97 ini merupakan juga fondasi gerakan dari Aisyah. Nah, terakhir karakter dari perempuan berkemajuan adalah sikap inklusif gitu. Nah, jadi perempuan berkemajuan sudah seharusnya mempunyai sikap inklusif, yaitu terbuka ya dengan siapapun dalam relasi sosial yang majemuk. Jadi perbedaan agama, suku, ras ya, golongan, bangsa, bahkan ideologi ya, dan organisasi ya, itu menjadikan seorang perempuan berkemajuan itu adalah terbuka dalam bergaul dan juga bekerja sama, serta tidak membuat dirinya eksklusif atau tertutup atau menutup diri. Nah, kemudian sikap inklusif perempuan berkemajuan ini secara teologis didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mohon maaf agak kepleset sedikit. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal,
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, demikian ada 7 karakter ya dari perempuan berkemajuan. Nah, semuanya itu ya bisa terwujud, Mas Azaki ya. Salah satunya adalah bahwa perempuan Aisyah ya, perempuan berkemajuan itu harus punya kebutuhan untuk berprestasi atau need of achievement gitu. Berprestasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, saya kira kebutuhan berprestasi ini bisa, kalau saya menganggap adalah sebuah kebutuhan dasar untuk mewujudkan semua ini. Jadi kebutuhan dasar itu tidak hanya makan, tidak hanya minum, tidak hanya punya rumah gitu ya, tapi kebutuhan berprestasi di kalangan perempuan berkemajuan Aisyah ini haruslah diwujudkan. Karena dengan prestasi yang bagus ya, sesuai dengan kompetensinya, insya Allah selalu berprestasi. Dimanapun kita berada itu ingin berprestasi, ingin mewujudkan sesuatu yang baik untuk Aisyah, insya Allah semuanya akan mudah kemudian untuk terwujud. Jadi kita tidak boleh di kondisi ini diam-diam saja. Saya akan menggerakkan Aisyah ini, ya sudah, jalan apa adanya gitu. Tapi tidak boleh seperti itu. Tapi semua perempuan berkemajuan Aisyah harus punya kebutuhan untuk berprestasi, sehingga nanti insya Allah semua program itu juga bisa berjalan dengan baik, mencerahkan semesta, memajukan Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.